Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan dan fungsi hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam, baik berupa perintah maupun larangannya, sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Hal ini karena hadis merupakan mubayyin atau penjelas terhadap Al-Quran. Karena siapapun tidak akan bisa memahaminya tanpa dengan memahami hadis. Begitu pula halnya menggunakan hadis tanpa Al-Quran. Dalamnya berisi garis besar syariat. Dengan demikian, antara hadis dengan Al-Quran memiliki kaitan yang sangat erat untuk memahami dan mengamalkannya. Dan disebutkan dalam dalil Al-Quran, Qul ati'ullaha wa rasuluhu fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dari ayat Al-Quran tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa ketaatan kepada Rasulullah adalah mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah. Begitu pula halnya dengan ancaman atau peringatan bagi yang durhaka. Dan dalam hadis Rasulullah juga disebutkan, an maliki annahu balagha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatu nabi. Yang artinya, dari Malik bahwa telah sampai kepadanya berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan tersesat apabila berpegang pada keduanya, yakni kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah nabinya, hadis. Hadis riwayat Malik ibnu Anas. Hadis di atas dengan tegas menyatakan bahwa Al-Quran dan sunnah Nabi merupakan pedoman hidup yang dapat menuntun manusia menjalani kehidupan yang lurus dan benar, bukan jalan yang salah dan sesat. Keduanya merupakan peninggalan Rasulullah yang diperuntukkan bagi umat Islam agar mempedomaninya. Ijma. Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum dalam beramal. Penerimaan mereka terhadap hadis sama seperti penerimaan mereka terhadap Al-Quran, karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Banyak contoh yang bisa menjelaskan betapa para sahabat sangat mengagumi Rasulullah dan melakukan apa yang dilakukannya. Di antaranya, Abu Bakar pernah berkata, aku tidak meninggalkan sesuatu pun yang dilakukan Rasulullah, maka pasti aku melakukannya. Fungsi-fungsi hadis. Hadis menduduki fungsinya, yakni menjadi penjelas isi kandungan Al-Quran tersebut. Hal ini sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi sebagai berikut. Wa anzalna ilaikal dzikra litabayyana lin-nasi ma nazali ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia. Al-Takrir. Bayan Al-Takrir disebut juga dengan Bayal Al-Ta'kid dan Bayal Al-Isbat. Yang dimaksud dengan bayan ini ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati waghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu birusikum arjulukum ilal ka'bain. Mungkin demikian penjelasan tentang kedudukan dan fungsi hadis dari saya.